Baik, Pak. Oke, di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang perangkat lunak untuk IoT, kemudian di sini juga ada perangkat keras, kemudian referensi model dan proses bisnis untuk IoT. Nah, di sini untuk perangkat kerasnya dan gateway-nya bisa kita lihat di sini ada yang di atas itu merupakan internet, dan di sini gateway-nya di sini bisa menggunakan LAN dan WAN-nya, dan di sini ada sensor dan controller yang disematkan di perangkatnya. Ya, bisa itu makan air, TV, lampu, kulkas, dan lain-lain. Di sini dalam berkembangnya IoT kita perlu komponen dasar yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Di antara lain ada things-nya, artinya alat yang akan kita gunakan, kemudian gateway, kemudian cloud gateway, kemudian streaming data processor, kemudian data lake, kemudian big data warehouse, data analytic, kemudian ada machine learning, ada model ML, generate, kemudian user application. Nah, thing ini merupakan objek ya yang dilengkapi dengan sensor, yaitu mengumpulkan data yang nantinya akan ditangkap melalui jaringan dan aktuator ya, yang memungkinkan sesuatu untuk bertindak, misalkan untuk menghidupkan ataupun mematikan lampu, kemudian membuka dan menutup pintu, kemudian menambah ataupun mengurangi kecepatan mesin dan banyak lagi. Konsep ini termasuk dalam lemari es, kemudian lampu jalan, bangunan, kemudian kendaraan, kemudian mesin produksi, kemudian peralatan rehabilitasi, dan sesuatu yang bisa kita bayangkan. Ya. Dan di sini sensornya dalam semua kasus tidak melekat secara fisik dalam benda-benda tadi. Sensor saja di sini mungkin hanya untuk memantau, misalkan apa saja yang terjadi di lingkungan terdekat dengan suatu benda. Ya, misalkan CCTV ya, satu contohnya gitu. Nah, untuk gateway, nah di sini sarana untuk menyediakan konektivitas ya, antara lain di sini bagian cloud dan solusi IoT ya, kemungkinan ini memungkinkan processing dan pemfilteran data sebelum memindahkannya ke cloud. Nah, di sini biasanya untuk mengurangi volume data untuk pemrosesan ataupun penyimpanan terperinci. Nah, di sini akan mentransmisikan perintah kontrol dari cloud ya ke berbagai hal. Nah, hal-hal kemudian ini akan menjalankan perintah untuk menggunakan aktuatornya, yaitu dari sisi gateway. Untuk cloud gateway ini memfasilitasi adanya kompresi data. Jadi data yang tadi bisa kita kompres, bisa kita kecilkan, dan di sini nanti akan menjadi transmisi data yang aman antara gateway, bidang, dan server cloud IoT. Nah, ini juga memastikan bahwa kompatibilitasnya dengan berbagai protokol dan komunikasi dengan gateway yang ada di lapangan. Ini menggunakan protokol yang beda, ya, tergantung pada protokol apa yang didukung oleh gateway. Kemudian ada yang namanya streaming data processor. Nah, ini berfungsi untuk memastikan transmisi input data yang efektif ke danau data ataupun aplikasi kontrol. Di sini tidak ada data yang sesekali hilang ataupun rusak. Kemudian ada data lake. Ya, ini merupakan sebuah wadah yang digunakan untuk menyimpan data yang dihasilkan oleh perangkat yang terhubung dalam format alami.
Nah, di sini data besar dalam kumpulan ataupun aliran ini ketika data dibutuhkan untuk wawasan yang bermakna, data itu diekstraksi ya dari danau data, kemudian dibuat, dimasukkan ke dalam gudang data yang besar, ya, atau warehouse-nya. Nah, di sini ada big data warehouse. Nah, ini merupakan data yang difilter dan diproses. Artinya akan diperlukan untuk wawasan yang berarti diekstraksi ya dari danau data ke gudang data yang besar. Nah, gudang data yang besar tadi itu hanya berisi data yang sudah dibersihkan, kemudian terstruktur dan cocok ya, dibandingkan dengan danau data yang berisi semua jenis data yang dihasilkan oleh sensor. Nah, juga gudang data ini menyimpan informasi konteks tentang hal-hal dan sensor. Misalkan di mana sensor itu dipasang, kemudian aplikasi kontrol yang untuk melakukan perintah dan mengirimkan hal-hal ataupun perintah-perintah yang lain. Kemudian untuk data analitik di sini biasanya dengan menggunakan data dari gudang data yang besar tadi itu untuk menemukan tren ya dan mendapatkan wawasan yang ditindaklanjuti dan ketika dianalisis dan dalam banyak kasus di sini divisualisasikan dalam skema, kemudian diagram maupun infografis. Data yang besar tadi itu menunjukkan bahwa di sini misalkan adanya kinerja perangkat, kemudian membantu identifikasi, inefisiensi maupun mencari data untuk meningkatkan sistem IoT. Nah, ini bisa membuatnya lebih cepat diandalkan lebih dari banyak sanggan ya yang ini berorientasi. Ya, selain juga di sini ada korelasi dan pola yang ditemukan secara manual yang bisa berkontribusi cepat ya yang lebih lanjut untuk membuat algoritma ataupun aplikasi kontrol yang lain. Itu untuk data analitik. Kemudian untuk machine learning atau model machine learning generate ini dengan pembelajaran mesin ya itu ada peluang untuk membuat model yang lebih tepat dan lebih efisien untuk aplikasi kontrolnya. Nah, di sini model diperbarui ya secara berkala, misalkan seminggu sekali ataupun sebulan sekali. Nah, ini berdasarkan data yang terkumpul ya di database-nya, kemudian berdasarkan historis yang diakumulasikan di gudang data besar tadi. Nah, di sini ketika penerapannya dan efisiensi model baru diuji dan disetujui oleh analisis data maupun model baru yang digunakan oleh aplikasi kontrol tadi. Itu untuk machine learning-nya. Untuk user application, di sini komponen perangkat lunak dari sistem IoT ya, yang memungkinkan koneksi ya, pengguna ke sistem IoT dan memberikan opsi untuk memantau dan mengontrol hal-hal yang cerdas ya. Dan di sini biasanya itu terhubung ke jaringan, yang misalkan rumah ataupun mobil ataupun yang dikendalikan oleh sistem terpusat. Nah, dengan aplikasi seluler ataupun web, pengguna itu bisa memantau keadaan barang mereka, ya, mengirim perintah untuk mengontrol aplikasi, kemudian mengatur perilaku otomatis, kemudian pemberitahuan ataupun tindakan otomatis tadi ketika data tersebut ya atau data yang datang ya melalui sensor. Nah, ini manajemen transmisi data ya. Ya, jadi sumber aliran datanya itu bisa berasal langsung dari benda-benda yang digunakan untuk mendukung pekerjaan di lapangan. Nah, benda tersebut biasanya dilengkapi dengan sensor untuk menangkap data tertentu dan mengirimkan ke server untuk dikumpulkan
dengan data dari sumber lain. Nah, data dengan jumlah yang besar tadi biasanya itu disebut dengan big data. Nah, cyber ini biasanya nantinya akan mengolah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh unit kerja terkait. Ini aliran informasi dengan konsep Internet of Things. Ini dari bukunya Madden tahun 2016. Untuk proses bisnis IoT di tahun 2019 ini banyak produk hasil IoT ataupun pasar IoT sudah banyak berkembang. Kemunculan dari Internet of Things ini bisa menjembatani mesin yang memproduksi data dan memanfaatkan sensor dalam perangkat ponsel dan perangkat pintar yang lain, yaitu untuk mengumpulkan informasi secara real time. Nah, sumber data yang terkumpul tadi itu akan dianalisa dan dipakai untuk membuat keputusan serta mengembangkan layanan ataupun produk yang relevan. Ini alur bisnis IoT-nya. Ya, misalkan mobile network operatornya, kemudian ada API-nya, kemudian platformnya, di sini ada front end, di sini ada API-nya, kemudian data routing, kemudian subscriber management, kemudian di sini ada device management, kemudian billing app. Nah, ini alat-alat yang bisa Anda gunakan ya, dengan menggunakan wireless, ya satelit, ya handphone maupun yang lain. Nah, ini untuk proses peningkatan keamanan. Nah, di sini internet yang digunakan di semua perangkat ini membuat pengguna bisa berinteraksi langsung dengan mesin, karena di sini sejalan dengan adanya tujuan IoT tadi, yaitu untuk menghubungkan hampir ke semua perangkat yang berinteraksi setiap harinya dengan manusia melalui koneksi internet. Nah, perangkat IoT ini mungkin saja nanti akan membuat Anda rentan terhadap peretasan, ya karena terhubung dengan internet ataupun masalah yang lain ataupun masalah keamanan. Contohnya sistem keamanan yang ada di dalam rumah dengan menggunakan CCTV ataupun sistem pendeteksi wajah. Nah, di sini untuk smart city ataupun kota pintar itu akan menjadi target perkembangan cyber. Nah, di sini Indonesia butuh untuk mengembangkan IoT di kota yang lain supaya bisa lebih pintar dan lebih cerdas, ya sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan masyarakat. Namun biasanya ada kendala mengenai teknologi ya. Biasanya banyak kota yang belum mempersiapkan sistem keamanan ya ke dalam perangkat mereka yang terhubung dengan internet, misalkan smart ya artinya smart lamp atau lampu pintar ataupun sistem kontrol lalu lintas ya. Nah, itu saja untuk pertemuan keempat mengenai IoT ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa lewat WA ya. Untuk pertemuan keempat ini tidak ada tugas ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.